Halo, kembali lagi bersama saya Andia di podcast Ask Robot Gemini AI. Kayaknya panjang banget ya. Bertanya pada robot AI Gemini. Oke. Nah, kayaknya kita harus merevisi nama podcastnya itu apa? Ask Robot AI. Oke. Anyway, sebelumnya kita kembali lagi bersama podcast ini. Podcast ini akan bertanya-tanya kepada AI, yang mana kita harus menanyakan seberapa jauh pengetahuan dia tentang apa yang kita cari tahu. Dan sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan ke-81 untuk bangsa Indonesia. Gua tahu ini tayangnya terlambat, yaitu pada tanggal 22, tapi kita masih di minggu yang sama pada tanggal 17. Jadi tanggal 17 tambah 7 dan 24 ya. Berarti kan masih Senin depan tuh. Ya pokoknya kita masih di minggu yang sama dengan kemerdekaan Indonesia ya. Gue berharap negara ini menjadi lebih baik dan menjadi dengan dipimpin orang-orang yang lebih baik aja. Seperti itu. Gak ada harapan lain. Karena makanan, tempat, cuaca semua di Indonesia adalah the best dibanding negara-negara lain, but masalahnya yang memimpin aja gitu. Oke, anyway, karena ini di Hari Raya Kemerdekaan Indonesia, berarti kita akan bertanya kepada AI apa yang Gemini AI ini tahu tentang kemerdekaan Indonesia gitu. Seberapa jauh dia mengetahui kemerdekaan Indonesia, mulai dari perjanjiannya mungkin, terus habis gitu perperangan yang terjadi gitu, dan sebagainya. Mungkin kita akan cari tahu kita tanya-tanya ke dia ini berjalan berapa lama sepanjang dia bisa mendapatkan datanya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kalau misalnya dia nggak tahu dan sudah kita tanyakan semua, berarti pengetahuannya dia cuma sampai situ. Oke, langsung aja kita mulai. Halo, selamat malam. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Ya, tanggal 17 Agustus 2026, apa yang terjadi di Indonesia? Apakah kamu tahu? Pada tanggal 17 Agustus 2026, Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di berbagai kota, perayaan diadakan dengan upacara pengibaran bendera merah putih dan berbagai acara hiburan rakyat, seperti konser musik dan perlombaan tradisional. Oke, apakah kamu mengetahui sejarah kemerdekaan Indonesia? Tentu. Sejarah kemerdekaan Indonesia diawali dengan penyerahan diri Jepang kepada sekutu pada pertengahan Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Proklamasi ini menjadi tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ada lagi yang kamu ketahui? Setelah proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pertama. Selain itu, dibentuk juga Komite Nasional untuk membantu tugas pemerintahan sambil menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar. Oke, lanjut. Apa yang lagi yang kamu ketahui tentang kemerdekaan Indonesia? Setelah proklamasi, perjuangan Indonesia tidak langsung berakhir. Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya melalui diplomasi dan perjuangan bersenjata dalam revolusi nasional melawan upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Mau tahu lebih banyak tentang perjuangan bersenjata tersebut? Oke, kita mulai dari perjuangan bersenjata terlebih dahulu, lalu lanjut ke perjuangan secara diplomasi. Perjuangan bersenjata meliputi berbagai pertempuran penting, seperti pertempuran 10 November di Surabaya dan Palagan Ambarawa. Sementara jalur diplomasi melibatkan beberapa perjanjian, seperti Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, hingga Konferensi Meja Bundar. Apakah Anda ingin tahu lebih detail tentang pertempuran Surabaya? Oke, tapi untuk perjanjiannya kayaknya ada yang kurang deh.
Anda benar, selain perjanjian-perjanjian tersebut, ada juga perjanjian Romroyen yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa serta Inter-Indonesian Conference. Mau tahu lebih lanjut tentang perjanjian Romroyen? Oke, kita bahas mulai dari pertempuran dulu. Pertempuran 10 November di Surabaya. Apa yang terjadi? Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya bermula dari ketegangan antara pejuang Indonesia dan tentara sekutu yang mendarat setelah Jepang kalah. Puncak pertempuran dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dari Inggris dan ultimatum sekutu yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Rakyat Indonesia menolak dan melakukan perlawanan sengit yang dipimpin oleh tokoh seperti Bung Tomo. Oke, lanjut. Ada lagi yang bisa kamu informasikan? Tentu, setelah Surabaya, kita bisa membahas pertempuran lain, seperti Palagan Ambarawa, atau beralih ke jalur diplomasi untuk membahas perjanjian. Kita lanjut ke Perang Ambarawa. Palagan Ambarawa adalah pertempuran sengit di Jawa Tengah antara tentara Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Sudirman dan pasukan sekutu. Pertempuran ini terjadi setelah sekutu melanggar kesepakatan dan memicu perlawanan besar-besaran hingga sekutu akhirnya mundur. Apa Anda ingin mengetahui detail taktik yang digunakan dalam pertempuran tersebut? Boleh. Apa taktik yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman pada pertempuran itu? Jenderal Sudirman menggunakan taktik supit urang, yaitu teknik pengepungan ganda dari dua sisi yang berbeda. Taktik ini berhasil memutus jalur komunikasi dan perbekalan sekutu hingga akhirnya mereka terkepung dan mundur dari Ambarawa. Oke, selain itu yang lebih terkenal dari Jenderal Sudirman adalah perang gerilyanya yang dia lakukan di area Yogyakarta. Apakah kamu tahu tentang itu? Perang gerilya Jenderal Sudirman adalah strategi perlawanan saat Yogyakarta diduduki Belanda pada agresi militer II. Dalam kondisi sakit parah dan ditandu, Sudirman memimpin pasukannya keluar masuk hutan untuk menyerang, melumpuhkan logistik, dan membuktikan bahwa Indonesia masih ada. Oke, ada lagi yang kamu bisa jelaskan tentang perang gerilya? Perang gerilya ini mengandalkan taktik mobil, serangan kejutan, dan pemanfaatan medan untuk menyergap musuh. Selain itu, strategi ini bertujuan untuk melemahkan mental tentara Belanda dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih terus melawan. Selain itu yang saya tahu adalah perang yang ada di Jawa Barat yang lebih dikenal dengan Bandung Lautan Api. Apakah kamu tahu tentang itu? Bandung Lautan Api adalah peristiwa pembakaran kota Bandung oleh para pejuang Indonesia dan warga setempat pada bulan Maret 1946. Tujuannya adalah agar sekutu tidak dapat menggunakan kota tersebut sebagai pangkalan militer atau pos strategis. Ada lagi yang bisa kamu informasikan tentang Bandung Lautan Api? Peristiwa ini melibatkan aksi kepahlawanan Muhammad Toha yang gugur saat meledakan gudang amunisi besar milik sekutu di Dayakolot. Tindakan ini menunjukkan tekad rakyat untuk tidak menyerah dan lebih baik merelakan kota daripada jatuh ke tangan musuh. Oke. Dan ada lagi perang-perang yang bisa kita bahas? Ada juga pertempuran Medan Area di Sumatera Utara dan Puputan Margarana di Bali. Keduanya adalah bentuk perlawanan sengit rakyat di daerah terhadap upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Oke. Siapa pemimpin pertempuran Medan Area di Sumatera Utara? Dari pihak Indonesia, Ahmad Tahir adalah salah satu tokoh pemuda yang berperan penting dalam memimpin perlawanan dalam pertempuran Medan Area. Kalau di Puput Margana yang di Bali? Puputan Margarana di Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan habis-habisan rakyat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan. Oke. Nah, dalam hal... Apakah Anda ingin kita beralih? Silahkan dilanjutkan. Kamu mau ngomong apa? Kamu dulu deh. Kamu mau ngomong apa? Baik, kita bisa melanjutkan ke jalur diplomasi.
Ada beberapa perundingan penting, dimulai dari perundingan Linggarjati, kemudian perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, hingga akhirnya konferensi meja bundar yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Oke, kita mulai dari perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah kesepakatan diplomatik antara Indonesia dan Belanda yang diadakan di Jawa Barat pada November 1946. Poin utama perjanjian ini adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai bagian dari Republik Indonesia. Lanjut. Setelah itu, terjadi perjanjian Renville pada tahun 1948 di atas kapal perang milik Amerika Serikat. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan setelah agresi militer satu Belanda, namun wilayah Republik Indonesia semakin menyempit. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah perjanjian Romroyen pada tahun 1949. Perjanjian ini penting karena menjadi jalan untuk menghentikan konflik, membebaskan para pemimpin Indonesia, dan akhirnya terselenggaranya konferensi meja bundar. Lanjutkan. Terakhir, konferensi meja bundar pada akhir 1949 di Den Haag adalah puncak diplomasi yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pihak Belanda dan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Oke. Lalu. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia sempat berbentuk federasi, yaitu Republik Indonesia Serikat, namun tak lama kemudian kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950. Lalu? Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal yang diwarnai dengan pergantian kabinet yang sering serta persiapan pemilihan umum 1955. Oke. Apakah di tahun itu setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure, apakah masih ada sisa-sisa kolonialisme atau campur tangan Belanda di Indonesia? Setelah pengakuan kedaulatan, masih ada sisa-sisa campur tangan, terutama dalam bentuk Uni Indonesia Belanda dan dominasi ekonomi Belanda pada masa awal kemerdekaan. Hal ini kemudian terus dikurangi hingga hubungan tersebut benar-benar diputuskan sepenuhnya. Oke. Tapi setahu saya, waktu itu wilayah Indonesia itu hanya sampai dengan Maluku dan NTT. Saat itu Papua atau Irian Jaya itu tidak masuk dalam bagian wilayah Indonesia. Dan di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terhubung dari Sabang sampai Merauke. Anda benar sekali. Pada tahun 1949, wilayah Papua atau Irian Barat memang belum termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan masih dikuasai Belanda. Papua baru bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 setelah melalui proses penentuan pendapat rakyat. Oke, dalam masa jangka dari tahun 49 hingga 69, itu apa saja konflik yang terjadi antara Indonesia Belanda sehingga akhirnya Irian Barat itu masuk ke Indonesia? Konflik antara Indonesia dan Belanda terkait Irian Barat berlangsung sejak 1950, ketika perundingan untuk memasukkan wilayah tersebut ke Indonesia menemui jalan buntu. Indonesia kemudian menempuh jalur diplomasi di PBB, namun berkali-kali gagal, hingga akhirnya memuncak pada konfrontasi militer melalui Operasi Trikora pada tahun 1961. Lalu? Setelah Operasi Trikora, ketegangan mereda dengan ditandatanganinya New York Agreement pada tahun 1962. Perjanjian ini mengatur penyerahan sementara wilayah Irian Barat kepada PBB sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia. Akhirnya pada tahun 1969, penentuan pendapat rakyat resmi mengintegrasikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Bisa dilanjutkan lagi informasinya? Tentu, setelah integrasi Irian Barat, Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.
Apakah ada bagian dari masa itu yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Oke, dalam perang operasi atau Trikora tadi, adakah pahlawan atau tentara Indonesia yang gugur di medan perang? Atau kamu bisa menjelaskan kronologinya seperti apa? Salah satu pahlawan terkenal yang gugur dalam operasi Trikora adalah Komodor Yos Sugarso yang meninggal dalam pertempuran Laut Aru pada Januari 1962. Kronologinya dimulai dengan dikeluarkannya komando oleh Presiden Soekarno pada akhir 1961, diikuti oleh berbagai operasi militer dan penyelesaian lewat jalur diplomasi. Oke, lanjut. Setelah Irian Barat resmi menjadi wilayah Indonesia, Indonesia fokus pada pembangunan di masa Orde Baru hingga akhirnya memasuki era baru setelah pergantian kekuasaan. Oke. Gimana kondisi Indonesia dari tahun 45 hingga tahun 55? Antara tahun 1945 hingga 1955, Indonesia mengalami transisi yang sangat dinamis. Periode ini ditandai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perang melawan Belanda, pembentukan negara kesatuan, serta dimulainya masa demokrasi liberal yang diwarnai dengan pergantian kabinet yang sering terjadi, hingga persiapan pemilu pertama. Oke, lanjutkan. Puncak dari masa demokrasi liberal adalah pemilihan umum pertama tahun 1955 yang berlangsung demokratis dan damai, melibatkan banyak partai politik, namun tidak menghasilkan stabilitas politik yang bertahan lama. Oke, berarti dari tahun 45 sampai tahun 55, Indonesia hanya satu kali melakukan pemilu atau pemilihan umum. Benar sekali. Pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia baru diselenggarakan pada tahun 1955, setelah sebelumnya fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oke, berarti setelah tahun 1955, pada tahun berapa Indonesia melakukan pemilihan umum lagi? Pemilihan umum berikutnya setelah tahun 1955 diselenggarakan pada tahun 1971. Oh, berarti sudah beda orde ya? Betul sekali. Pemilu 1971 diselenggarakan pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Oke. Kenapa Indonesia dari kemerdekaan sampai tahun 55, terus dari tahun 55 ke 71 itu hanya sekali melakukan pemilu? Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia harus fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan konflik dengan Belanda hingga tahun 1949. Selama periode demokrasi liberal, persiapannya membutuhkan waktu untuk mencapai konsensus politik sebelum akhirnya pemilu pertama diadakan pada tahun 1955. Kemudian setelah tahun 1955, transisi menuju masa demokrasi terpimpin dan diikuti oleh pergantian pemerintahan ke Orde Baru, menyebabkan pemilu umum berikutnya baru diselenggarakan pada tahun 1971. Oke. Ada apa dengan transisi menuju demokrasi terpimpin? Transisi menuju demokrasi terpimpin terjadi karena ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Presiden Soekarno menganggap sistem tersebut tidak cocok untuk Indonesia dan mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Oke, lalu lanjutkan. Setelah demokrasi terpimpin dimulai, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno dan terjadi pergeseran peta politik yang memperkuat posisi TNI dan Partai Komunis Indonesia. Periode ini berakhir setelah peristiwa G30S dan transisi kekuasaan ke Orde Baru. Itu dari informasi dan data yang kamu dapatkan ya? Benar. Semua penjelasan tersebut didasarkan pada catatan sejarah resmi dan berbagai sumber terpercaya mengenai perjalanan kemerdekaan Indonesia. Apakah ada topik sejarah lain yang ingin Anda ketahui? Apa yang Indonesia lakukan sebelum kemerdekaan? Dimulai pada 1945
sampai 1945. Pada awal 1900-an, Indonesia memasuki masa kebangkitan nasional. Muncul organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam yang memperjuangkan hak-hak rakyat, disusul Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatukan semangat kebangsaan. Kemudian pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan membentuk beberapa organisasi militer dan politik bagi bangsa Indonesia, yang kemudian dimanfaatkan para tokoh nasionalis untuk bersiap meraih kemerdekaan. Lanjutkan, ada lagi? Selama masa pendudukan Jepang, dibentuk badan-badan seperti BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, para tokoh Indonesia memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Oke. Apakah kamu bisa menyebutkan nama-nama tokohnya? Tentu saja, tokoh-tokoh utamanya meliputi Soekarno dan Muhammad Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, ada tokoh seperti Rajiman Wedyodiningrat, Sopomo, dan Muhammad Yamin yang berperan penting dalam perumusan dasar negara. Lebih lanjut? Tokoh-tokoh tersebut memimpin perumusan dasar negara melalui BPUPKI, yang kemudian disempurnakan oleh PPKI hingga akhirnya menghasilkan naskah UUD 1945 dan Pancasila. Oke. Apakah kamu mengetahui siapa aja yang menjadi tokoh penting ketika pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56? Tokoh utama dalam pembacaan teks proklamasi adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain mereka, ada beberapa tokoh penting lain seperti para perancang dan penyusun teks proklamasi dan mereka yang menyaksikan pembacaan tersebut. Ada yang ingin kamu tanyakan lagi mengenai tokoh-tokoh tersebut? Siapa yang mengetik teks proklamasi? Yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Oke, kalau yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.G. Rudolf Supratman. Kalau yang menjahit bendera merah putih? Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Oke. Siapa yang mengibarkan bendera merah putih ketika teks proklamasi itu dibacakan? Bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo setelah pembacaan teks proklamasi. Oke. Siapa yang memfoto terjadinya pembacaan teks proklamasi? Dokumentasi foto pembacaan teks proklamasi diambil oleh fotografer Frans Mendur. Oke. Siapa? Apakah Anda ingin membahas Peran golongan siapa yang mau kamu tanyakan? Kita bisa membahas peran golongan muda dan golongan tua yang sempat berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Oke, kamu bisa jelaskan apa tentang itu? Golongan muda mendesak proklamasi dilakukan secepatnya setelah Jepang menyerah, tanpa menunggu sidang PPKI. Sebaliknya, golongan tua lebih berhati-hati dan ingin memastikan transisi kekuasaan berjalan rapi untuk menghindari pertumpahan darah. Apakah Anda ingin tahu bagaimana perbedaan pendapat ini diselesaikan? Iya, aku pengen tahu. Perbedaan pendapat diselesaikan melalui peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda membawa Soekarno dan Hatta keluar kota untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang dan menekankan perlunya proklamasi segera. Lalu, setelah kesepakatan tercapai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada malam hari dan langsung menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. oke, lalu. Setelah naskah selesai disusun dan disepakati, pembacaan teks proklamasi dilakukan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Lalu,
Bisa dilanjutkan? Setelah proklamasi, berita kemerdekaan segera disebarluaskan melalui radio dan pers. Indonesia juga mulai membangun lembaga-lembaga pemerintahan dan mencari pengakuan internasional untuk memperkuat posisinya di dunia. Oke, bisa kamu lanjutkan lagi? Langkah selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden dan pembentukan tentara yang nantinya menjadi cikal bakal TNI untuk menghadapi ancaman sekutu. Oke, lebih lanjut. Perjuangan kemudian beralih menjadi perang mempertahankan kemerdekaan melawan sekutu dan Nica yang mencoba kembali berkuasa. Berbagai pertempuran pecah di berbagai daerah untuk mempertahankan kedaulatan tanah air. Oke. Apakah ada pertempuran lain atau topik spesifik yang ingin Anda ketahui lebih lanjut dari masa perjuangan tersebut? Pada masanya Indonesia itu kan pemimpin negaranya yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu sering ditangkap dan diasingkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Ke daerah mana aja pemimpin-pemimpin Indonesia itu diasingkan. Beliau pernah diasingkan ke beberapa tempat, termasuk oleh golongan muda ke Rengas Dengklok untuk tujuan mendesak proklamasi, dan oleh Belanda ke Pulau Bangka, khususnya ke Muntok. Oke, ada lagi? Selain itu, Bung Karno juga pernah diasingkan ke Ende di Flores dan Bengkulu, sementara Bung Hatta pernah diasingkan ke Bovendigul di Papua. Oke. Apakah Anda ingin membahas peran pihak internasional atau topik lain yang relevan? Oke. Apa peran pihak internasional terhadap kemerdekaan Indonesia? Dan negara-negara mana yang membantu negara Indonesia untuk merdeka? Pihak internasional berperan penting dalam proses pengakuan kedaulatan Indonesia melalui diplomasi di PBB dan tekanan politik terhadap Belanda. Beberapa negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia antara lain Mesir, India, dan Suriah. Australia juga memberikan dukungan diplomatik yang signifikan, terutama melalui aksi mogok buruh pelabuhan. Oke, bisa kamu lanjutkan informasi tadi? Selain negara-negara tersebut, Palestina dan Vatikan juga memberikan pengakuan awal yang penting bagi kedaulatan Indonesia, yang memperkuat posisi diplomasi kita di panggung dunia. Ada lagi? Amerika Serikat juga berperan penting melalui pembentukan Komisi Tiga Negara untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda dalam berbagai perundingan. Oke. Peran apa yang dilakukan Amerika selain Komisi Tiga Negara tersebut? Bentuk konkretnya. Bentuk konkretnya, Amerika Serikat memberikan tekanan ekonomi dan diplomatik kepada Belanda agar melepaskan kekuasaannya atas Indonesia. Mereka juga mengancam akan menahan bantuan Marshall Plan bagi Belanda jika tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia. Oke. Apa kepentingan Amerika dengan melakukan semua hal itu dengan mendukung Indonesia untuk merdeka? Kepentingan utama Amerika Serikat adalah mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara dan mengamankan akses ekonomi ke sumber daya alam seperti minyak dan karet. Selain itu, mereka juga ingin mempromosikan nilai-nilai anti-kolonialisme. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu benar. Apakah ada aspek lain dari sejarah kemerdekaan yang ingin Anda telusuri lebih lanjut? Ada yang bisa kamu informasikan lebih lanjut? Kita bisa membahas tentang kehidupan sehari-hari dan ketahanan rakyat Indonesia selama masa revolusi nasional melawan Belanda. Apakah Anda tertarik dengan topik tersebut? Oke, apa yang bisa kamu informasikan ke saya? Kita bisa membahas peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, baik di medan pertempuran maupun dalam organisasi sosial dan diplomasi. Tertarik dengan topik ini? Ya.
Perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat beragam dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka tidak hanya menjadi perawat dan pengurus dapur umum, tapi juga aktif sebagai mata-mata, penyelundup senjata, bahkan ikut bertempur di garis depan tergabung dalam Laskar Wanita. Apakah ada kisah tokoh perempuan yang ingin kamu dengar secara khusus? Ada yang bisa kamu suggest ke saya atau sarankan ke saya? Anda bisa menyimak kisah Opu Daeng Risaju, seorang pejuang perempuan dari Sulawesi yang sangat gigih melawan Belanda dan sempat diasingkan karena aktivitas politiknya. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa? Opu Daeng Risaju ditangkap dan diasingkan oleh Belanda pada tahun 1934 setelah aktif memimpin gerakan Partai Sarekat Islam Indonesia di Sulawesi Selatan. Oke. Apakah Anda ingin mengetahui tokoh perempuan lain atau topik spesifik lainnya dalam sejarah perjuangan Indonesia? Seberapa banyak kamu bisa menjelaskan tentang perang kemerdekaan Indonesia? Saya dapat menjelaskan banyak hal tentang perang kemerdekaan Indonesia, mulai dari pertempuran besar, perundingan diplomatik, tokoh-tokoh penting, hingga peran pihak internasional. Semua dapat diuraikan secara rinci. Oke. Jadi kamu bisa memberikan informasi. Apakah tadi yang kamu informasikan tadi adalah sudah semua yang kamu ucapkan tadi barusan? Jelaskan barusan. Tentu saja belum semuanya. Sejarah kemerdekaan Indonesia sangat luas, mencakup banyak pertempuran regional, dinamika politik di daerah, dan kisah-kisah pahlawan lainnya. Jika Anda tertarik, kita bisa membahas lebih dalam lagi. Mungkin di lain kesempatan ya, kita akan membahas lagi. Kita juga bisa mendiskusikan peran Laskar Rakyat Pejuang di berbagai daerah yang mendukung tentara reguler dalam mempertahankan kemerdekaan. Oke. Kalau gitu, kalau menurut saya kita udah cukup kamu menginformasikan, walaupun ternyata kamu bisa menceritakan atau memberikan informasi lebih dalam tentang semua kemerdekaan Indonesia. Tapi saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas informasi yang kamu berikan hari ini. Sama-sama, senang bisa memberikan informasi yang Anda butuhkan. Jika ada pertanyaan lain di lain waktu, jangan ragu untuk bertanya. Selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Oke. Informasinya tadi lumayan cukup banyak, walaupun tidak terlalu detail. Tapi ketika misalnya digali lebih dalam, dia tidak memberikan langsung secara gamblang dengan detail. Tapi ketika digali lebih dalam, dia bisa memberikan informasinya. Terus ada perjanjian-perjanjian, misalnya tadi dia ada menyebutkan di awal ada perjanjian Linggarjati, Renville, konferensi meja bundar. Ternyata ketika diingatkan ada yang lupa nggak? Oh ya, ada yang lupa, yaitu perjanjian Rome-Ryan. Itu dia juga bisa memberikan informasinya. Berarti so far dengan Gemini kita bisa mencari informasi lebih banyak, dan kita mungkin bisa mencari tahu di kemudian hari lebih dalam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Menurut kalian siapakah tokoh yang paling memorable buat kalian, penting untuk tonggak sejarah pahlawan Indonesia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.